Enggak, tapi Mas Gibran genuine ini, politikus milenial. Jadi nggak ada panggung depan, panggung belakang, semuanya diketahui, silahkan, belak-belakan. Sosok Gibran Rakabuming menjadi perhatian masyarakat semenjak dia menjadi wali kota. Walaupun sebenarnya juga sudah menjadi pusat perhatian masyarakat ketika Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden ya. Dan saat itu Gibran masih menjadi seorang pengusaha kuliner di kota kelahirannya itu kota Solo ya. Dan beberapa waktu kemudian dia menikah dan kembali mendapat sorotan dari media. Tapi puncaknya ketika dia menjadi calon wali kota dan akhirnya menjadi wali kota Solo. Ada beberapa istilahnya pendapat-pendapat negatif dari masyarakat bahwa Presiden Jokowi sedang membuat politik dinasti ya. Kalau kita pikir, kita telah lebih dalam, politik dinasti itu memang ya mungkin diksi yang mereka pakai politik dinasti, tapi secara undang-undang itu tidak masalah gitu, tidak bertentangan. Tapi kalau diksi politik memang politik dinasti gitu kan ya. Bagaimanapun juga setiap warga negara itu punya hak untuk menjadi seorang politisi, menjadi seorang kepala daerah, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang presiden ya. Ya meskipun di sini kan namanya seorang sosok itu tidak mungkin bisa tampil ke depan menjadi pemimpin publik yang diakui apabila tidak, pertama dia tidak punya kompetensi, yang kedua dia tidak mempunyai dukungan politik dari partai pengusungnya maupun masyarakat. Karena pada saat pemilu kalau memang masyarakat itu nggak suka, tentunya dia akan dipilih gitu kan. Nah, saya mengambil materi kali ini dari Kompas TV ya. Jadi wawancara eksklusif belak-belakan dari Aiman dengan Gibran wali kota Solo. Di sini Gibran mengungkapkan secara terbuka, transparan bagaimana hubungan dia dengan presiden, bagaimana dia menyelesaikan persoalan-persoalan di kotanya, kemudian bagaimana dia menjalin hubungan dengan para menteri, dan juga bagaimana dia mengangkat perekonomian kota Solo yang terkenal sebagai kota budaya, pendidikan, dan industri ini ya. Jadi poin pertama saya akan bagaimana sikap Gibran terhadap media yang ini diakui sendiri oleh Aiman Wicaksono ya. Kita lihat bagaimana pernyataan Gibran berkaitan dengan sikap keterbukaannya yang tanpa prosedural terhadap media, di mana media kalau ingin wawancara dengan dia ternyata nggak perlu harus kirim daftar pertanyaan, korespondensi formal begitulah seperti biasa. Ya, ini diakui sendiri oleh Aiman dalam statementnya berikut ini. Dan di hadapan saya, saudara, sudah ada Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran, halo Mas. Apa kabar? Baik. Sehat selalu? Baik. Sehat. Sebelum saya tanya batiknya, keren banget batiknya nih. Saya, saudara, mau wawancara Mas Gibran, itu saya pikir pasti nanti mesti kirim surat, terus kemudian kirim pertanyaan, bolak-balik tuh biasanya ada coret-coretan. Ini enggak. Ini saya langsung komunikasi ke Mas Gibran. Mas Gibran, izin saya mau wawancara, oke, langsung kemudian jadi. Enggak takut, Mas? Takut apa? Anak presiden loh, putra presiden. Kalau salah ngomong, bapak nanti yang repot. Enggak apa-apa. Santai aja. Kan kita tiap hari menghadapi teman-teman media, doorstop dan lain-lain. Jadi ya saya sih ngalir aja. Ya, ini pertanyaan dari Aiman yang dijawab oleh Gibran dengan santai. Membuat Gibran nggak ada masalah kalaupun media itu ingin wawancara dengan dia, dan dia juga tidak sungkan dengan bapaknya kalau ada jawaban yang salah. Saya pikir ini sikap independensi, kemandirian dari Gibran bahwa dia selama ini selalu bertindak dan melakukan inisiatif tidak tergantung dari arahan sang ayah, tapi memang dia punya kemampuan, kompetensi untuk mengatasi persoalan-persoalan di daerahnya. Kemudian juga saya akan menyajikan mencuplik ya video yang berkaitan bagaimana Gibran itu menaikkan potensi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kota Solo yang ikut terdampak juga oleh pandemi corona. 2021 ya? Iya, dari awal-awal saya minus, menjabat oke, itu pas lagi minus. COVID-nya itu? Minus,
ada Delta, habis itu kita dikebuk lagi sama Omicron, tapi kita masih bisa merangkak naik lah. Kita udah di angka 4 sekian persen untuk pertumbuhan ekonomi sekarang ini. Ya, jadi memang kita struggling, tapi karena banyak UMKM, brand-brand lokal di sini yang memang kita dorong untuk tetap eksis. Jadi inilah pertumbuhan ekonomi udah ya di atas rata-rata nasional dan Jateng. Ya, ini adalah capaian dari Gibran selama 1 tahun menjabat sebagai wali kota. Ternyata beliau sanggup membuktikan dirinya tidak hanya bergantung daripada sang ayah. Bahkan di sini Aiman juga berusaha mendesak Gibran apakah itu semua karena bantuan ayahnya atau pengaruh ayahnya. Tapi kita lihat bagaimana jawaban Gibran menjawab pertanyaan dari Aiman Wicaksono itu dengan politis tapi diplomatis tapi juga lugas ya. Sempat bisik-bisikan, Pak, angka-angka dan lain sebagainya sudah turun, indikator sudah oke. Tolonglah Pak, saya nih di Solo, bolehkan mudik juga, jadi orang dari Jakarta, dari manapun bisa ke Solo, sehingga Solo ekonominya juga bisa meningkat. Bisik-bisik ke Bapak gitu nggak? Kalau sekarang komunikasinya beda Mas dengan dulu. Kalau saya sekarang melihat Bapak saya sendiri sebagai atasan saya, jadi nggak bisa asal telepon, Pak, tolong gini-gini, nggak bisa. Masa? Kalau dulu sebelum saya jadi wali kota bisa sewaktu-waktu. Tapi kita sebagai anak, Pak, saya nelfon bukan sebagai wali kota, sekarang sudah bukan sebagai anak, sebagai pembantu. Mas Gibran yang punya kesadaran sendiri, saya nggak mau telepon Bapak karena Bapak adalah atasan. Bukan nggak mau, memang aturannya seperti itu. Jadi bukan berarti terus saya bisa mengakses secara mudah atau ini enggak. Ya misalnya Mas, kegiatan-kegiatan kita tidak bisa diintervensi oleh APBD atau APBN, ya kita pasti cari CSR, kita gandeng swasta, mikir sendiri, cari uang sendiri, ya cari investor sendiri, kita pitching sendiri. Padahal kita sempat ditolak juga. Pitching sempat ditolak? Ya itu kan biasa. Padahal kalau nelfon Bapak, biasa. BUMN banyak yang membantu ya? Jangan. Oke. Di sini hasil wawancara ini memperlihatkan bagaimana Gibran itu memang tidak mau bergantung pada sang ayah ya. Ya kalau dipikir dengan mudah lah dia bisa melakukan itu, tapi ternyata dia sosok yang sangat mengikuti aturan yang saklek gitu ya, dan dia tidak mau juga terjebak dalam kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang sebenarnya dia bisa gunakan. Tapi disinilah saya lihat kehebatan dari Gibran ya, sosok muda milenial tapi dia teguh dalam prinsip dan selalu ingin membuat suatu karya di daerahnya di mana dia memimpin. Jadi memang ini mirip-mirip dengan Presiden Jokowi juga ya. Memang kalau kita perhatikan masa depan politik Gibran itu bakal bagus kalau tidak ada aral merintang yang harus dia hadapin ya. Coba kita lanjutkan lagi berkaitan dengan ya kalau selama ini kan Gibran ini banyak disowani oleh menteri, ternyata tidak demikian faktanya. Sebenarnya Gibran sendiri sudah melakukan sowan kepada mereka ya. Jadi sifatnya kalau para menteri itu datang itu sifatnya cuma istilahnya kunjungan balik. Jadi sebenarnya Gibran itu sudah melakukan sowan ke mereka juga gitu. Dan itu dituturkan Gibran dengan lugas bagaimana fakta yang sesungguhnya. Tapi saya pikir juga wajar ya seorang Gibran ini melakukan silaturahmi kepada para menteri, karena kapasitas dia kan bukan cari proyek, dia adalah seorang wali kota. Memang dia harus bisa menjalin hubungan dengan semua pihak atau stakeholder yang bisa dia manfaatkan untuk kemajuan kota yang dipimpinnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi bagaimana jawaban Gibran ketika ditanya oleh Aiman ketika ada isu-isu politik, kenapa banyak menteri yang sowan ke Gibran ya. Coba kita lihat ya. Tapi Mas Gibran ya wali kota Solo, Jawa Tengah yang sering didatangi oleh pimpinan partai politik. Sebut saja misalnya Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, ada Partai Amanat Nasional, Bang Zul Hasan, ada juga Pak HT, Haritano Sudibyo, Perindo. Belakangan lagi nanti katanya akan datang juga Pak Prabowo, nggak tahu jadi atau enggak. Benar ya? Sebenarnya bukan mendatangi saya, ada beberapa dari beliau-beliau itu datang kan sebagai menteri, ada juga yang sebelumnya saya sudah
sowan ke beliau-beliau ini kunjungan balik. Waktu datang ke beliau-beliau ini Iya. mungkin nggak terlalu naik, tapi pas kemudian datang ke Mas Gibran jadi lame gitu ya. Ya, itu. Ya, di sini jelas ya jawaban dari Gibran bahwa dia mengatakan kenapa beberapa menteri ataupun ketua partai itu datang ke kota Solo menemui dirinya, karena memang sebelumnya Gibran sudah melakukan istilahnya kunjungan ke mereka juga. Tapi mungkin pada saat itu tidak banyak media yang mengcover beritanya. Tapi ketika mereka datang ke Solo, publisitasnya itu naik gitu ya. Ini yang menurut saya jawaban yang jujur dari seorang Gibran. Dia tidak berusaha menutupi dan juga dia tidak merasa dirinya hebat karena dikunjungi oleh petinggi-petinggi negara atau pejabat tinggi negara. Kita lanjutkan lagi, jadi bagaimana gosip politik yang selama ini beredar bahwa Gibran itu bakal dicalonkan menjadi calon gubernur Jawa Tengah atau calon gubernur DKI Jakarta. Kita lihat bagaimana jawaban Gibran terhadap soal ini ya. Terkait politik juga yang kabarnya entah di gubernur DKI Jakarta atau gubernur Jateng, itu yang kemudian dibicarakan. Kadang-kadang agak sedikit membahas itu juga. Wah, jujur ini. Jadi gubernur Jateng atau gubernur DKI Jakarta? Wah, itu masih lama kan. Nggak, orang kan pembicaraannya. orang kan heboh masalah survei, terutama survei Jawa Tengah. Betul, tertinggi katanya. Saya juga kaget kok angkanya bisa setinggi itu, padahal saya baru 1 tahun menjabat. Ya, tapi saya ini aja sih, saya santai aja sih, menanggapi dengan santai, dan ya kita tetap fokus di Solo dulu aja. Tetap fokus di Solo. Iya, masih banyak kerjaan, masih banyak PR. Biasanya kan ada politik belakang, ada politik depan. Politik depan misalnya ngomongin soal pilkada atau gubernur Jawa Tengah, gubernur DKI Jakarta. Politik panggung belakangnya bicara soal masakan. Biasanya dikeluarin cuma soal masakan, yang di depan enggak. Tapi Mas Gibran genuine ini, politikus milenial. Jadi nggak ada panggung depan, panggung belakang, semuanya diketahui, silahkan belak-belakan. Ya, Mas? Ya, terbuka aja sih. Terbuka aja. Ya, di sini menarik ya. Jadi Aiman sendiri mengakuin bahwa Gibran ini seorang politisi milenial yang genuine, yaitu semua dibiarkan terbuka dan transparan. Ini yang menarik ya, dan memang karakter atau sosok sepertinya sekarang ini memang digemari oleh generasi milenial ya. Jadi memang pencitraan yang berlebih-lebihan juga tidak menarik lagi di masyarakat ya. Tapi orang yang tertutup sama sekali juga tidak menarik juga ya, karena orang juga tidak tahu siapa sosoknya. Tapi saya pikir sosok Gibran ini pas gitu untuk generasi milenial yang memang saat ini suara mereka itu lebih banyak daripada generasi di atasnya ya. Jadi saya yakin Gibran itu punya masa depan cerah di bidang politik, entah dia menjadi gubernur Jateng maupun gubernur DKI Jakarta ya. Kita nggak tahu, karena kalau berdasarkan survei terakhir aja dia mencapai elektabilitas dan popularitas di atas 25%, bahkan mengalahkan wakil gubernur Jateng dan wali kota Semarang. Ini untuk pilkada Jateng ya. Tapi kalau untuk DKI saya belum mencari surveinya, ya mungkin juga posisinya baik gitu ya. Ayo kita lanjutkan lagi ke berikut ini tentang bagaimana Gibran itu mengatasi masalah sosial, masalah kemiskinan di daerahnya. Parkir mobil dinas di tempat bermasalah. Kali pertama Gibran parkir mobil dinasnya di kantor Kelurahan Gajahan Solo. Saat itu ada dugaan pungli alias pungutan liar berkedok zakat yang menyeret nama Lurah Gajahan. Kejadian berujung pada pencopotan Lurah Gajahan Suparno. Aksi parkir mobil dinas lagi-lagi dilakukan, kali ini di Pasar Kliwon Solo. Sebabnya ada dugaan perusakan makam oleh anak-anak siswa rumah belajar. Gibran pun langsung mendatangi makam dan mobil dinasnya diparkir di lapangan sekitar pemakaman. Kali ketiga mobil dinas parkir di SMK Batik 2 Solo lantaran sekolah tersebut berencana menggelar pembelajaran tatap muka. Padahal Solo kala itu masih menjalankan PPKM level 4.
Terbaru, pada November lalu, mobil dinas berwarna putih dengan plat nomor AD1A ditinggalkan di SD Negeri Nusukan Barat 113 Solo. Gibran memarkirkan mobil dinasnya karena ada siswa dan guru yang tidak memakai masker. Iya, ini yang menarik menurut saya. Jadi di mana Gibran itu mempunyai metode sendiri untuk mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat maupun persoalan birokrasi, ya. Di mana dia menggunakan instrumen mobil dinasnya yang dia desain khusus, ada kameranya juga dan ada juga stiker mobil di kap mobilnya, dan itu seperti pertanda simbolik kehadiran dia di tempat itu dan dia mengawasin. Ini yang menarik ya. Ini mungkin metode yang jarang dilakukan oleh kepala daerah ya. Tapi bagi Gibran tuh mungkin ya, seorang milenial bisa banyak membuat terobosan-terobosan dengan menggunakan teknologi digital. Ya, ini sebaiknya juga diikuti oleh kepala daerah lain, bagaimana mereka mengawasi, monitoring persoalan-persoalan birokrasi maupun persoalan sosial di masyarakat mereka. Karena sekarang kan banyak tersedia instrumen digital untuk melakukan itu, dan bisa bahkan seperti etle yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas juga bisa menjadi salah satu instrumen sebuah kota untuk melakukan pengawasan atau monitoring di daerah mereka. Ya, yang menarik dari wawancara dari Gibran ini ya, dia sedikit membuka bocoran bahwa ternyata Gibran ini nggak setuju juga kalau Presiden Jokowi itu menjadi atau memperpanjang masa jabatannya menjadi presiden, ya, karena memang secara undang-undang itu tidak bisa. Bahkan dia juga membuka bocoran bahwa sang ibu sekarang sudah mulai packing dari Istana Bogor. Artinya memang keluarga Jokowi itu memang pengen mengikuti undang-undang, tidak pengen menjadi presiden dengan perpanjangan waktu. Nah, ya kalau ada orang yang berusaha menggoreng-goreng ini seolah-olah Presiden Jokowi itu ingin berpanjang waktu atau ingin sampai 3 periode, nah ini mah pendapat yang nggak tahu ya, menurut mereka seperti itu, atau mungkin cara mereka untuk mendapatkan simpati publik, menggalang kebencian atau istilahnya manuver politik mereka agar tetap bisa mendapatkan posisi politik. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.